Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Friza Maharani. Di sini akan menyampaikan materi tentang ikatan cinta Allah dan Rasul, cinta Allah dan Rasulullah jalan menuju manisnya Islam. Perkenalkan, saya Friza Maharani dari kelas K221 Manajemen Non-Regular Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Selanjutnya, arti cinta. Cinta adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan Allah SWT di lubuk hati manusia. Rasa cinta adalah anugerah Allah tidak terhingga, baik cinta kepada lawan jenis, kasih hati, cinta istri kepada suami atau sebaliknya, cinta anak kepada orang tua atau sebaliknya, cinta manusia kepada harta benda yang dimilikinya, rasa cinta adik kepada kakak, cinta kepada sanak saudara, kepada sesama manusia, cinta kepada hewan, bahkan kepada alam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya mengenai fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Rasa cinta merupakan salah satu hal terpenting dalam hidup manusia. Tanpa cinta, kehidupan manusia akan menjadi hampa. Namun cinta tertinggi atau puncak cinta ialah cinta kepada Allah SWT. Cinta dalam ucapan saja tidaklah cukup. Cinta di hati ini butuh pengorbanan dan perawatan. Menyatakan cinta padahal kehendak hati yang dicintai tidak diikuti adalah cinta palsu. Allah tidak menyukai kepalsuan. Cinta itu ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Objek cinta dapat berupa cinta dari orang tua kepada anak atau sebaliknya. Cinta kepada kekasih dan yang paling hakiki adalah cinta kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Selanjutnya mengenai sabda Rasulullah. Dari Anas, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 hal. Barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ada pun 3 perkara yang menjadikan seorang dapat merasakan manisnya iman, antara lain yang pertama mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada selain keduanya, yang kedua mencintai Allah membenci seorang tidak lain karena Allah, yang ketiga membenci melakukan kekufuran setelah dirinya beriman. Ibadah adalah bukti cinta kepada Allah. Ada 2 ibadah yang dilakukan, yaitu ibadah wajib dan juga ibadah sunnah. Ibadah wajib adalah ibadah minimal yang dilakukan. Ibadah ini wajib ittiba, benar dan murni berdasarkan amalan Rasulullah. Sedangkan ibadah sunnah adalah ibadah nafilah atau tambahan yang akan berfungsi untuk tambal sulam dari keutamaan ibadah wajib. Misalnya sholat tahajud dan juga sholat sunnah. Selanjutnya mengenai keteladanan Muhabib Abu Hanzalah. Hanzalah bin Abi Amir merupakan sosok pemuda Ansar yang tangguh dari kabilah Aus. Ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat tunduk kepada perintahnya. Hanzalah menikah di Madinah dengan Jamilah binti Abdullah. Hanzalah meminta izin kepada Rasulullah untuk bermalam bersama istrinya. Rasulullah pun mengizinkan. Hanzalah dan Jamilah berbahagia dengan menyandang status baru sebagai pengantin baru. Setelah terbitnya fajar, Hanzalah pun melaksanakan sholat subuh, namun ia segera kembali ke pelukan istrinya. Di saat bersamaan terdengar seruan hayya alal jihad, yang artinya mari berjihad, sebagai pertanda dari Rasulullah untuk memerintahkan perang. Karena keteguhan hati, pendirian, serta kepatuhannya kepada Rasulullah dan agama, ia bergegas memenuhi panggilan perang tersebut. Istri Hanzalah, Jamilah, sangat mendukung suaminya untuk ikut dalam peperangan. Karena rasa cintanya kepada Allah, Jamilah hanya bisa memeluk dan menatap Hanzalah untuk berangkat berjihad ke perang Uhud. Sebuah pedang di bawah Hanzalah dalam kondisi tidak sempat mandi junub. Pada awalnya prajurit muslim menang, namun kawanan muslim kembali diserang dari belakang. Saat itu juga Hanzalah dihantam pedang dan belati serta anak panah dan tombak oleh kaum kafir Quraisy. Tubuh Hanzalah terbujur dan meninggal setelah peperangan Rasul mencari prajurit muslim yang gugur. Tidak berselang lama, Rasul menemukan jasad Hanzalah dalam keadaan bersih dari bercak darah. Bahkan rambutnya basah, padahal kondisi Bukit Uhud gersang tanpa air sedikit pun.
Seorang sahabat Nabi memberitahu bahwa Hanzalah baru saja menikah dan ia dalam keadaan junub. Nabi pun mengatakan, "Aku melihat dia telah dimandikan oleh para malaikat di antara langit dan bumi." Sejak saat itu, Hanzalah dijuluki Mujahid Ghasilul Malaikah, orang yang disucikan makhluk Allah yakni para malaikat. Terakhir, mengenai kesimpulan, barang siapa beribadah kepada Allah hanya dengan bermodalkan al-mahabbah atau rasa cinta, ia merupakan seorang yang munafik. Barang siapa beribadah kepada Allah hanya bermodalkan ar-raja, rasa harap, ia akan menjadi seorang murjiah. Dan barang siapa beribadah kepada Allah hanya bermodalkan al-khauf, rasa takut, ia merupakan orang garuri. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap, orang inilah yang disebut dengan orang yang beriman dan menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu dia sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.